Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan yang saya banggakan seluruh para pegiat SDGs Desa Indonesia pada hari ini. Semoga Allah SWT berikan kesehatan dan perlindungan pada kita semua. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan oleh pegiat SDGs. Materi hari ini adalah terkait dengan integrasi IDM terhadap SDGs, di mana ini akan berpengaruh dalam proses perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga ada beberapa hal yang perlu disikapi oleh kita semua, bahwa di sini saya ucapkan selamat datang pada owner kita dari SDGs Akademi Indonesia, Pak Tahman Asam, dan juga para calon leader SDGs, serta rekan-rekan semua yang hadir di pagi hari ini. Nanti akan dijelaskan bagaimana kita akan membaca data-data dari IDM dan SDGs, sehingga kedepannya dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan di masyarakat desa, itu basisnya adalah data. Untuk memulainya, saya persilakan kepada beliau Bang Sam sebagai owner leader SDGs Akademi Indonesia. Saya persilakan. Terima kasih. Mangga dipersilakan Bang Sam untuk dilanjut. Kedengaran nggak, Kang Mang? Siap. Ini ada Oke, bagus Bang Sam. Masih. Ya, bisa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pegiat SDGs Desa, kameranya walaupun on cam tapi tetap kayaknya ada masalah. Ya. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam rangkaian khusus Akademi Pegiat SDGs Desa, sebuah kegiatan peningkatan kapasitas yang memang diatur di Peraturan Menteri Desa nomor 19 dan juga Kepmen Desa nomor 40. Salah satu tugas kita adalah melakukan peningkatan kapasitas mandiri dan pembentukan komunitas pembelajaran. Dan setiap hari Sabtu, sesuai dengan schedule yang sudah kita rencanakan, kita selalu mengisi ruang-ruang waktu yang ada itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas ini. Dan hari ini sesuai dengan schedule yang kita agendakan, kita ingin mendiskusikan soal bagaimana integrasi data indeks desa membangun dengan data SDGs desa yang memang menurut schedule ini akan dimulai di bulan Maret, di mana surat terkait dengan pemutahiran IDM tahun 2022 itu sudah dirilis oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan per tanggal 1 Maret kemarin, dan seyogyanya kegiatan pemutahiran IDM ini akan mulai running di Maret. Dan sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwa data IDM ini akan sangat membantu desa dalam menentukan status desa, kaitannya nanti dengan dana desa yang akan diterima pada tahun mendatang. Karena memang amanat itu diatur di Peraturan Menteri Keuangan setiap tahunnya, terutama di tahun ini dengan PMK 190, juga mengenal status desa dan dana desa. Sementara data SDGs desa yang juga dicanangkan oleh Kementerian Desa pada tahun ini, itu berencana atau berperan dalam rangka membantu penyusunan rencana pembangunan desa, baik RPJM maupun RKP desa. Dan sebagaimana kita maklumi bersama, dari proses siklus pembangunan desa, maka kalender pembangunan desa akan dimulai di Maret, April, Mei, yang akan dilaksanakan di Juli, Agustus, September untuk penyusunan RKP desanya. Nah, mudah-mudahan
Pemutakhiran data SDGs desa yang tahun ini akan dilaksanakan paralel bersamaan dengan data IDM. Ini akan membantu proses perencanaan pembangunan desa sehingga desa memiliki perencanaan yang lebih baik, gitu ya. Dan kita masih menunggu Pak Ivan ini sebenarnya untuk bisa mengintegrasikan bagaimana data SDGs desa dengan data IDM. Kemarin di sarapan SDGs desa, Pak Kampus juga sudah memancing bahwa karena surat IDM ini sudah terbit dahulu, maka sepertinya pemutakhiran data SDGs desa nanti akan menyusul di 15 Maret. Ya, 15 Maret. Ya, mungkin sambil menunggu Pak Ivan juga bergabung bersama kita nanti, mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan teman-teman selaku TPP dalam rangka memfasilitasi pemerintah desa, utamanya terkait dengan pemutaran indeks desa membangun, itu bisa kita diskusikan pada pagi hari ini di 3 indeks komposit, IKS, IKL, dan IKE, sehingga pemahaman kita bersama, teman-teman yang mungkin selama ini belum menjadi pengampu ataupun sudah menjadi pengampu, itu bisa lebih sama pemahamannya, terutama terkait dengan pemutakhiran data IDM. Mungkin itu Kang Iman, sambil menunggu Gus Ivan, Pak Kapus bisa bergabung, nanti kita coba diskusikan ya apa yang menjadi hal-hal kebutuhan kita di pendampingan ini. Bisa jadi pasca kursus kita pagi hari ini kita bisa menyusun RKTL apa yang harus dilakukan oleh teman-teman, gitu ya, dalam rangka percepatan pemutakhiran IDM tahun 2022. Saya kembalikan ke Kang Iman. Oke, terima kasih Bang Sam. Ini ada beberapa hal Bang yang harus diselesaikan oleh kita semua, dan ini tentunya tidak boleh keluar dari support koridor di IDM, yaitu Permen Desa nomor 2 tahun 2016 dan di Permendes 21 tahun 2020 tentang pedoman umum PPMD gitu. Nah, yang paling menarik adalah sebetulnya data itu di dalam pendataan atau pembangunan itu mana sih yang mau dipakai, karena kan sesuai dengan di Permendes 21 tahun 2020 dan kemarin kita lihat adanya progres daripada penggunaan dana desa nomor 7 tahun 2021, bahwa basis perencanaan itu adalah pertama adalah IDM, yang kedua adalah data SDGs. Nah, ini antara keduanya ini akan menjadi sebuah pertarungan atau pertaruhan di desa. Sebetulnya data mana sih yang mau dipakai, dan inilah yang menarik. Kenapa saya mengawali kepada Bang Sam, sebetulnya ada apa gitu di dua data itu, kok harus ada pilihan A dan pilihan B gitu. Begitu Bang Sam. Ya betul Kang Iman. Memang di banyak desa ya, teman-teman, di banyak desa ada pertanyaan seperti yang disampaikan Kang Iman tadi. Ada indeks desa membangun, ada indeks pembangunan desa, ada data SDGs, gitu ya. Ada Prodeskel. Ini kok banyak sekali data-data di desa ya. Lalu data mana yang sebenarnya menjadi daulatnya desa? Bapak Ibu teman-teman semua, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu memang ada 2 mandat ya. Ada 2 mandat pendataan dilakukan oleh desa. Pertama, indeks pembangunan desa itu dilakukan oleh Kementerian Bappenas melalui BPS ya, yang melahirkan indeks pembangunan desa sekali 4 tahun. Lalu yang kedua juga ada amanat pendataan setiap tahun yang dilakukan oleh Kementerian Desa melalui indeks desa membangun. Dua-duanya ini menjadi instrumen yang legal, instrumen yang memang diatur di Undang-Undang Desa, dan dua-duanya bertujuan untuk memotret kondisi desa sehingga arah kebijakan pembangunan desa itu bisa terukur. Ini pada konteks ini mungkin kita tidak mempertentangkan, tapi lebih kepada bagaimana pemanfaatan dana desa yang kemudian itu terukur setiap tahunnya melalui
pemutakhiran indeks desa membangun. Sementara di sisi lain sekali 4 tahun indeks pembangunan desa dilakukan oleh Bappenas melalui BPS. Lalu karena itu memang diatur oleh Undang-Undang Desa dan juga Peraturan Menteri Keuangan, maka urgensinya seperti tadi untuk pertama memotret kondisi desa ya setiap tahun. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan dana desa itu bisa diketahui melalui pencapaian pembangunan desa itu sendiri. Maka disitulah tergambar bagaimana status desa setiap tahunnya mungkin akan mengalami peningkatan, apakah pada sisi indeks kompositnya yang meningkat, atau pada statusnya nanti yang meningkat, misalnya dari sangat tertinggal menjadi tertinggal, dari tertinggal menjadi berkembang gitu ya, sampai nanti mandiri. Karena salah satu amanat tujuan pembangunan undang-undang desa adalah meningkatkan status desa-desa menjadi mandiri kalau tidak salah ya. Jadi meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pelayanan, menanggulangi kemiskinan, semuanya itu mesti diukur melalui peningkatan status desa setiap tahun. Nah, di sisi lain ada data SDGs yang memang pada tahun 2020 lebih kepada mengarahkan pembangunan desa agar tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Desa tadi benar-benar bisa lebih tercapai dari sisi pemanfaatannya, sehingga ketimpangan yang terjadi selama ini bisa. Karena kita seringkali mendengar Pak Menteri menyampaikan bahwa dana desa kan tidak atau belum dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, ternyata salah satunya itu adalah pemanfaatan dana desanya belum tepat pada aspek pembangunan. Nah, melalui data SDGs desa yang memotret kondisi desa secara faktual, harapannya pembangunan desa tidak lebih kepada mengutamakan kepentingan para pihak, tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Nah, harapannya kan seperti itu ya yang diinginkan. Jadi data pembangunan desa yang tergambar dari data SDGs desa itu membantu desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Sehingga ke depan atau mulai tahun ini maka pembangunan desa itu diarahkan berbasis data, berbasis kebutuhan, berbasis apa yang menjadi permasalahan, dan itu diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang bahasa Gus Menteri hari ini adalah SDGs desa. Kira-kira begitu Kang. Jadi pada aspek indikator dan target apa intervensi pembangunan desa itu bisa diarahkan pada perencanaan pembangunan desa. Terima kasih Bang Sam. Ini yang harus disiapkan oleh TPP, yaitu oleh PLT, adalah basis datanya. Gitu. Karena di dalam pendampingan ini cukup lama ini, dari tanggal 1 Maret sampai dengan 30 Mei. Ini kan sekitar sampai 3 bulan gitu kan. Nah, sementara di beberapa daerah ini jajaran strukturalnya khususnya pada TPP itu menunggu adanya sebuah perintah, padahal kita sudah tahu ada sebuah surat tertanggal 1 Maret tadi yang disebutkan dari Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan nomor 7/PRC 0103 tentang pemutaran data IDM 2022. Gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang harus disiapkan oleh para TPP khususnya itu PLT, karena ini ada data SDGs, tadi ada data Prodeskal gitu ya. Nah, pada saat yang sama itu pun ada pendataan sensus 2022. Supaya biasanya yang dihadapi oleh desa adalah banyaknya permintaan data, dan banyaknya data sebetulnya di dalam IDM itu data mana aja yang harus disiapkan oleh desa, dan ini kan mesti harus melalui sebuah sosialisasi. Gitu. Adakah cara yang lebih best practice gitu, menurut Bang Sam agar
datanya ini tidak membosankan, tetapi langsung pada entry point-nya saja. Walaupun ini prosesnya itu sampai 3 bulan, tentunya ada sebuah ritme, sebuah time schedule agar tahapan-tahapannya itu tidak tidak memanjang, tapi tidak dipendekkan, tetapi memang ada ritmenya. Begitu Bang Sam. Ya, ini sambil kita lihat ininya ya. Mungkin kalau suratnya saya pikir teman-teman sudah melihat semua ya. Tinggal lagi bagaimana surat ini disosialisasikan kepada pemangku kepentingan ya di masing-masing kabupaten kota, karena memang ya ini sih bisa saja sifatnya menunggu, bisa saja sifatnya kita aktif gitu ya. Kami sendiri juga secara informal sudah menyampaikan ini misalnya ke DPMD dan Bapeda, karena memang surat itu ditujukan kepada Bupati untuk menjadi dibantu oleh 2 OPD itu. Tinggal lagi kapan nih akan disosialisasikan, artinya dengan mengundang pemerintah desa gitu ya. Mana ini surat? Oke. Nah, artinya secara timeline kita bisa menyusun agenda selama 2 bulan atau 3 bulan ke depan itu dengan baik sebenarnya. Kalau memang kita akan menyusun itu RKTL-nya. Nggak keluar ya Kang ya? Kok kenapa nggak keluar ini ya? Belum. Nah, ya saya pikir kalau ini udah keluar kan? Sudah. Artinya kalau surat ini sebenarnya kan tinggal dikoordinasikan oleh kita semua teman-teman kepada pemangku kepentingan supaya masing-masing daerah, masing-masing daerah bisa melakukan pemutaran data IDM di tahun ini. Ya, kalau kita lihat artinya ini kan formalitas administrasi yang disampaikan oleh Kementerian Desa terkait dengan kegiatan pemutaran IDM di tahun 2022. Kalau kita lihat timeline-nya ini, memang Maret, April, Mei, Juni, lumayan ya, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan kan? 4 bulan, dan ini kalau bisa memang disusun berdasarkan kalender yang terukur, karena di bulan April itu akan memasuki bulan puasa, supaya teman-teman juga bisa maksimal memfasilitasi pemerintah desa. Kalau suratnya saya pikir ini sebenarnya tidak ada persoalan ya, hanya tinggal dikomunikasikan saja. Intinya sebenarnya pada tanggal 10 Juli 2022 data IDM ini secara berjenjang bertingkat itu sudah diselesaikan, mulai dari level desa sampai level kabupaten dan provinsi. Deadline-nya di 10 Juli, artinya 10 Juli ini secara provinsi sudah selesai semua ini. Nanti kita lihat sih sebenarnya di buku panduan itu ada juga terkait dengan timeline kegiatan pemutaran IDM. Dan ini juga sudah difasilitasi oleh Direktorat PDP mengenai kegiatan yang harus dilaksanakan di tahun 2022. Artinya tinggal kita bersama-sama memahami dan memaknai saja ini, teman-teman, bagaimana Indeks Desa Membangun ini bisa kita pahami, lalu bisa kita laksanakan step by step-nya supaya desa memahami untuk apa sebenarnya data IDM ini. Ya, di samping data-data yang lain, data prodeskel, data profil, data kependudukan, dan cukup banyak data-data yang ada di desa, di mana menimbulkan pertanyaan bagi banyak desa, kenapa terlalu banyak data di desa? Kenapa tidak ada satu data? Padahal sudah ada Perpres yang berbicara satu data Indonesia. Kenapa belum juga mengarah ke satu data? Pikir ini nanti bisa didiskusikan saja, Kang, sambil berjalan.
kita buka webnya ya. Sambil kita buka webnya. Oke, terima kasih Bang Sam. Saya ucapkan selamat datang atas kehadiran rekan-rekan dan para penggiat SDGs Desa Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan pada sesi ini kami buka sebuah diskusi kaitannya dengan integrasi IDM dan SDGs di dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, bagi rekan-rekan yang hadir di acara ini dipersilakan untuk resen, terus nanti langsung di unmute. Setelah itu dipersilakan bertanya langsung pada pokok poinnya saja karena ada keterbatasan waktu yang kami berikan. Untuk itu kami persilakan bagi rekan-rekan pegiat SDGs untuk bisa langsung bertanya. Dalam ini bisa ke Bang Sam karena beliau Pak Kapus belum bisa hadir. Kami persilakan Pak Agus, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merespon tentang banyaknya data di desa, berbagai macam aplikasi dari berbagai ya. Ini memang menjadi masalah tersendiri bagi desa. Di dampingan saya sendiri kemarin kami sebenarnya sudah mencoba memulai itu ya, bagaimana data yang ada itu dengan sistem yang ada, aplikasi yang ada. Di desa itu ada website desa, terintegrasi dengan Sideka, terintegrasi dengan Prodiskel. Tapi ini sepertinya tidak cukup. Kenapa begitu? Karena ini hanya bisa menampilkan tentang penduduk desa. Kemudian menampilkan tentang anggaran APBDes itu, tapi itu pun sudah mati karena Siskedesnya sudah dibuat online, dia tidak bisa tidak bisa akses lagi. Meskipun kemarin kami sudah dapat informasi tambahan tentang adanya Sideka yang update, namanya Sideka NG gitu ya. Tapi sampai hari ini belum ada informasi bagaimana itu bisa diintegrasikan ke desa. Dan tadi malam saya mengikuti webinarnya OpenSeed gitu ya. OpenSeed ini sudah dipakai di 14.000 desa. Kalau saya melihat aplikasinya ini yang open source, gitu ya. Open source itu artinya bisa dikembangkan sendiri oleh desa. Ini tantangannya cukup besar. Kebutuhan data dari desa itu cukup di satu lokasi, di satu tempat. Ada kendalanya, ada tantangannya, dan ada kelebihannya. Kendala tantangannya adalah Pak SDM di desa. Tidak hanya SDM, kemudian yang melakukan update data di desa itu juga. Ya, jadi memang kita kalau dari beberapa pilihan aplikasi yang pernah saya lihat, saya tadi malam kok lihat OpenSeed itu lebih oke kita pakai. Dan kemarin ketika melihat beberapa desa seperti Keradenan yang di Purworejo, kemudian yang di Jember itu ada mana desanya Pak Sumberjo. Nah, pokoknya itu ya. Dia juga memakai OpenSeed untuk aplikasinya. Ya, makanya saya pikir ini aplikasi yang bisa menyatukan dari beberapa kebutuhan. Jadi nanti misalnya ada kebutuhan untuk SDGs, bisa nggak terintegrasi di sini? Itu aja. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas tanggapannya dan responnya. Ya, begitulah data yang harus dihadapi dalam proses yang ada di desa. Tentunya ini menjadi sebuah hasanah bahwa desa sebetulnya berdaya, cuma yang harus kita ulet adalah bagaimana TPP itu memperkaya kompetensinya gitu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan Bang Firdaus dari DAPM Waikanan, dan Mbak Sulis nanti bisa menyampaikan. Terima kasih. Kami persilakan Bang Firdaus dulu. Baik, terima kasih
Pak Iman. Yang ingin saya sampaikan bahwa dalam rangka pendataan SDGs, dalam rangka pendataan IDM yang ke depan ini kan sudah kita mulai hingga bulan Juni. Nah, dari hasil IDM tahun lalu itu kita mesti punya langkah jangan sampai kita pendataan ulang terkait dengan IDM ini menyebabkan desa itu nanti menjadi turun statusnya. Nah, ini langkah apa yang mesti kita lakukan dalam rangka antisipasi itu sehingga target yang sudah dicapai dari IDM tahun lalu ini menjadi menurun, desa yang tadinya mandiri menjadi jadi maju gitu. Nah, ini langkah-langkah ini tentu yang harus kita ketahui bersama dari seluruh PPP kita ke Indonesia, jangan sampai status desa itu menjadi menurun. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan untuk pertanyaannya. Yang kedua, dalam rangka capaian SDGs, ini hal yang termudah yang bisa kita lakukan bagi seluruh TPP dalam rangka mencapai target capaian SDGs. Hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah terutama capaian SDGs yang kelima. Saya mencatat ini setidaknya ada 6 SDGs. Yang pertama SDGs yang kelima, yaitu keterlibatan perempuan desa. Kemudian lagi SDGs ke-6, desa layak air bersih dan sanitasi. Kemudian SDGs yang ke-10 itu desa tanpa kesenjangan. Kemudian SDGs ke-12 itu konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Kemudian SDGs yang ke-14, desa peduli lingkungan laut. Kemudian SDGs yang ke-15, SDGs desa ya, SDGs desa yang ke-15 itu desa peduli lingkungan darat. Nah, dalam rangka mencapai target capaian SDGs ini ada hal yang termudah yang bisa kita lakukan sebenarnya dari pencapaian SDGs yang saya sebutkan tadi. Itu adalah SK atau Perdes tentang dari ke-6 SDGs yang saya sampaikan tadi. SDGs yang kelima misalnya Perdes atau SK Kades yang responsif mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%. Nah, itu seperti yang saya sampaikan, apakah Perdes atau SK ini memiliki format tersendiri agar supaya ada panduan kesamaan. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan, bentuknya seperti apa. Kalau memang ada formatnya sama, tentu kan ini akan bisa segera kita lakukan pencapaiannya. Itu menurut saya paling mudah karena kita hanya tinggal menyiapkan draftnya, kita sampaikan ke Kades, lalu selesai. Nah, ini kan capaian-capaian ini saya lihat di target capaian SDGs dari masing-masing SDGs ini tadi, ini rata-rata masih belum ada SK Kades tentang capaian SDGs tersebut. Ini perlu kita diskusikan apakah kita memiliki format tersendiri dalam membuat SK-nya itu terkait dengan capaian SDGs tersebut. Mungkin itu dua pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Firdaus. Seperti yang tadi saya singgung sebagai host adalah kita lihat dulu apa namanya capaian IDM tahun kemarin. Untuk IDM yang tahun kemarin seperti apa, terus kita bedah, terus kekurangan-kekurangan yang bisa diselesaikan sebelum pendataan, maka harus dipersiapkan itu. Untuk menjawab ke arah situ nanti bisa oleh rekan-rekan yang hadir di sini bisa urun rembuk gitu ya untuk menyelesaikannya. Tapi sebelum ke sana, saya persilahkan dari Sulistiana dan nanti berlanjut ke Erni Lengkong. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, terkait dengan pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang ada loh. Maksudnya dalam artian pengumpulan data seperti IDM, kemudian SDGs-nya. Kalau IDM mungkin di tataran desa itu mereka sudah terbiasa gitu. Jadi setiap tahun harus diupdate baik AppDeskel kemudian IDM. Dan ini kan PR kita saat ini yaitu SDGs ini yang memang belum membumi katakanlah begitu. Nah, yang pertama, adakah panduannya secara baku ya? Kalau dulu kan memang ada petunjuk teknis untuk perkembangan dari SDGs. SDGs dulu pendataan, kemudian tahun berikutnya adalah pemutakhiran dan lain-lain. Nah, ini kan belum tersosialisasikan secara masif. Bahkan banyak di desa-desa itu yang data-data SDGs-nya itu belum masuk, belum bisa terbaca gitu. Nah, kalau data IDM kan itu kemarin kebetulan saya sempat buka, itu memang sangat mudah. Begitu dibuka di mulai tahun berapa ya? 2000 berapa lah saya memang sudah coba buka, kemudian bisa di-download lagi, bisa dilihat, jadi sudah terarsipkan gitu secara rapi. Bahkan konvergensi penghitungan stunting di situ juga sudah ada itu. Nah, saya ini kemarin agak terkesima itu. Wah, ini dari yang konvergensi penanganan stunting ini siapa ya yang input gitu. Lah ini kok bisa masuk datanya, bisa terintegrasi. Gitu. Nah, coba kalau misalnya ini sih saya hanya bayangan. Dari itu penanganan stunting sudah masuk, kemudian IDM juga sudah ada dan desa juga sudah bisa melaksanakan. Nah, ini bagaimana membumikan SDGs kemudian bisa diintegrasikan ke dalam IDM di situ. Ya, sebenarnya aplikasi semua itu memang kalau kita idealnya bisa digabungkan ya, tetapi tidak mungkin digabungkan. Karena apa? Karena ya memang ada beberapa indikator yang berbeda, terus kemudian kadang ada fokus dari data itu apa itu kan juga berbeda. Nah, jadi itu yang perlu kita cermati lagi, bagaimana membumbingkan SDGs, terlebih lagi sekarang kan masih banyak desa-desa yang belum bisa menginputkan data. Nah, ini langkah apa yang harus dicapai, mohon maaf, langkah apa yang harus dilakukan gitu. Karena kalau dari segi penganggaran, tahun ini desa juga sudah menganggarkan baik itu untuk penginputan ulang maupun untuk pemutakhiran data. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sulis. Untuk itu dilanjut dari Mbak Eni Lenggong. Silakan. Silakan dibuka. Oke. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat semuanya teman-teman. Salam sehat. Tadi aku masukin ke chat bahwa pelaporan IDM itu kan secara berjenjang. Memang pengalaman tahun-tahun kemarin di tahun sampai 2021, kalau di tempatnya kita PLD-nya harus menyelesaikan itu sampai 31 Maret di tahun berjalan. Nah, kemarin udah ada petunjuk atau udah diinformasikan oleh TA-nya kita bahwa per 30 April data itu udah selesai sampai penandatanganan berita acara di kecamatan. Jadi itu udah diserahkan ke TA kabupaten. Nah, terkait data IDM, kemarin udah coba buka webnya. Nah, ternyata di sana kita bisa langsung saja mengupdate datanya karena itu udah terbaca secara otomatis data di tahun 2021. Jadi kita tinggal mengeditnya atau mengupdate-nya, kira-kira perubahannya ada di mana. Dan kita jangan lupa juga, jadi diulang sekali lagi, kalau untuk data 2022, saya sudah coba buka webnya 2022 ini untuk IDM. Ternyata di sana udah langsung bisa kita update aja atau bisa ubah-ubah data yang dari 2021. Kalau di web. Nah, jangan lupa juga bahwa saat kita menyusun IDM 2021 atau menginputkan datanya, kita jangan lupa mengklik tuh yang ada rumusan pokoknya. Bagian atas tuh ada olah data per item, ada rumusan pokok. Di situ rumusan pokoknya itu udah terbaca target status apa yang harus dicapai oleh desa. Jadi ada penambahan yang dibutuhkan, skor penambahan yang dibutuhkan untuk 3 item ini.
Di situ kita bisa baca ada indikator IDM, ada keterangan kegiatan yang dapat dilakukan, terus siapa yang dapat melakukan. Nah, jadi itu udah sangat terbaca dasar kita untuk menyusun IDM di 2022. Nah, sebenarnya data dari mana aja yang kita pakai selagi itu memang benar-benar data desa, ya silakan aja. Menurut aku sih sebenarnya. Dan kalau aku lihat untuk poin 4 di suratnya PDP untuk penginputan IDM, ternyata data IDM ini sangat penting banget. Karena itu bisa menjadi acuan untuk penyusunan dari Kemenko untuk alokasi dana desa di tahun 2023. Kalau tadi Mbak siapa yang bilang ada, kita juga bisa melihat laporan stuntingnya emang. Di penginputan tahun-tahun sebelumnya memang laporan stunting itu didapatnya dari sini karena kan memang SDGs-nya tahun kemarin belum bisa buka. Jadi acuan penyusunan APBDes tahun ini kita masih menggunakan ini rekomendasi IDM 2021. Gitu sih menurut aku. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang disampaikan, kami kembalikan kepada Bang Sam untuk bisa menjelaskan apa yang tadi ditanyakan oleh Bang Vito, Mbak Sus, dan Mbak Erni. Di sini bisa diperlihatkan ada sebuah dashboard IDM sehingga akan dapat memperjelas. Kami persilakan Bang Sam. Sudah kelihatan, Kang? Sudah. Oke. Teman-teman, jadi aku tadi nggak sempat mencatat sih apa yang disampaikan Bang Fir sama teman-teman. Tapi intinya mudah-mudahan nanti kalau ada yang terlupakan tolong diingatkan. Kami pikir teman-teman secara teknis operasional itu tidak ada kendala ya terkait dengan bagaimana cara menginput data di web idm.kemendesa ini. Nah, ini tampilannya karena ini kan sudah seringkali kita TPP memfasilitasi pemerintah desa mengisi ya. Walaupun sebenarnya tugas pengisian ini bukan tugasnya pendamping. Kalau kita lihat di manual book ya, ini bukan tugasnya pendamping. Ini tugasnya pemerintah desa. Tugas kita memfasilitasi, mendampingi, mengedukasi, mengadvokasi supaya pemerintah desa bisa mengisi data ini dengan benar, data ini dengan akurat, lalu hasilnya dimusyawarahkan di forum musyawarah desa, karena ini menyangkut dengan data. Teman-teman ingat bahwa Permendes 16 2019 tentang musyawarah desa itu adalah forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat desa yang salah satunya adalah membahas perencanaan desa. Nah, data kaitannya dengan perencanaan. Oleh karena itu, idealnya bagaimana kualitas data ini bisa diputuskan bersama itu dibahas di musyawarah desa sehingga tidak hanya pemerintah desa tapi pemerintahan desa. Ada BPD di sana yang juga terlibat terkait dengan data. Oke. Nah, teman-teman, di menu ini ada menu login ya. Kalau teman-teman yang sudah sering melakukan aktivitas ini kan tidak sulit ya. Silakan klik login. Nah, di sini ada username. Username ini tinggal dimasukkan user ID kode registrasi desa saja. Gitu ya. Sesuai dengan kode registrasi yang diterbitkan oleh Kemendagri. Jadi kode provinsi 2 digit kode provinsi, 2 digit kode kabupaten, 2 digit kode kecamatan, 4 digit kode desa. Ini salah satu desa yang kita coba di wilayah dampingan kita. Sementara untuk password, ini mengalami pergantian di 2020. Dari sebelumnya IDM 2019, hari ini berganti menjadi IDM _ Kemendesa .2021. Jadi passwordnya seperti itu ya. Jadi passwordnya IDM _ Kemendesa .2021. Nah, kalau itu teman-teman sudah, maka tampilannya seperti ini. Tampilan web kita IDM. Di sebelah kiri ini ada dashboard, ada kuesioner, ada data. Ya, di sebelah kiri. Lalu di atas seperti yang disampaikan tadi oleh ini ada 4 menu. Pertama menu olah data per item. Ya. Lalu ada menu rumusan pokok, ada laporan stunting, ada sumber pendapatan desa. Data ini kalau sudah diinput,
Ya, itu akan muncul. Nah, karena tahun 2022 ini belum diinput, ya, itu datanya belum ada. Nah, kita lihat teman-teman bagaimana cara kita, cara teman-teman nanti memfasilitasi pemerintah desa dalam mengupdate data. Betul bahwa data ini, data 2021 ini kan sudah terekam ya, tinggal lagi memutakhirkan saja. Nah, caranya adalah teman-teman lihat di menu kuesioner. Di menu kuesioner 2022 ini muncul seperti ini. Sudah terlihat Kang Iman? Sudah, sangat Ya. jelas. Nah, kalau kita perhatikan di toolbars di atas ini, ada informasi 687 dari 750 kuesioner. Berarti ini ada pembaharuan kuesioner, sebagaimana disampaikan oleh Mas Mustaqim kemarin, terkait dengan kuesioner-kuesioner di indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan sosial, itu ada penambahan. Data yang terekam berdasarkan kuesioner IDM tahun lalu itu belum sama. Caranya bagaimana nanti? Menu Excel ini bisa diunduh ya. Ini bisa diunduh. Kalau mau diunduh silakan, nanti tampilannya dalam bentuk Excel. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian apakah polanya ditulis secara manual, maksudnya dicek satu persatu misalnya. Ini kan tampilannya nanti dalam bentuk ini ya, dalam bentuk Excel ya. Apakah menu itu yang akan dicek gitu. Lalu kemudian setelah diisi, itu kemudian diunggah kembali. Karena ini kan sistemnya Excel ya. Jadi teman-teman bisa buka Excel-nya lalu diisi, nanti diunggah kembali, gitu ya. Atau teman-teman langsung mengeditnya di menu sebelah kiri. Di menu, aduh, sorry. Nah, di menu kuesioner ini, di sini ada data. Kita mulai satu persatu misalnya. Sudah kelihatan, Kang? Sudah. Ya, Sudah. jadi di ini kan sudah tergambar ya sejak tahun 2020, 2019, 2018, 2017, 4 tahun terakhir 2021 ya. Artinya kita tinggal memutakhirkan yang terakhir. Kalau misalnya pada kolom identitas petugas ini tidak ada perbaikan, maka kita cek. Caranya adalah dengan mengklik kode angka di kode provinsi ya. Ini akan muncul. Ini misalnya identitas petugasnya, siapa yang akan mengisikan petugas ini. Nah, ini salah satu nagari di dampingan kita, kasih pemerintahan yang kemarin kita dorong mengisikan. Jadi Anda harus paham bagaimana cara mengisi IDM, teman-teman pendamping nanti akan memfasilitasi perangkat desa. Nah, kalau ini ada perubahan, silakan diisikan saja. Ini kan tinggal diisikan gitu ya, bisa diganti saja. Ini juga otomatis. Nah, setiap pengisian ini teman-teman, ini langsung di-save, gitu ya. Kalau ingin diisikan. Lalu misalnya, ini karena tidak saya isi ya, biarkan aja lah. Lalu setelah identitas petugas, mungkin identitas desa yang kedua ini. Nah, di sini juga ada menu identitas desa, ada ekspor. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin melihat, sama seperti tadi, tinggal diklik kode ID provinsinya saja. Ini akan muncul juga. Nah, data-data apa yang mengalami perubahan, misalnya apakah data desa ini mengalami perubahan, misalnya terkait dengan identitas desa, ya. Atau misalnya, kalau desa umumnya tidak mengalami perubahan ya, kecuali pemekaran. Kalau desa itu mengalami pemekaran, baru desa itu mengalami perubahan. Nah, kira-kira
apa yang juga mengalami perubahan di situ silahkan diinputkan saja. Kalau misalnya desa kita baru mengalami pemekaran wilayah ataupun baru melaksanakan pemilihan kepala desa, ya mungkin identitas kepala desanya diisikan. Ya. Sampai terakhir. Nah ini jangan lupa juga setelah pengisian terakhir itu juga di-save ya terkait dengan apa datanya. Gitu ya. Berikutnya juga ini terkait dengan geografi, topografi, demografi, aktivitas sampai 3 indeks komposit di dimensi ekologi, ekonomi, sosial itu diisikan. Kalau hari ini misalnya katakanlah Kabupaten Pasaman Barat itu mengalami bencana alam, mungkin di dimensi ekologi, apakah di Nagari Kinali ini misalnya, kalau kita lihat nanti, itu mengalami perubahan data atau tidak terkait dengan dimensi ekologinya misalnya. Nah, misalnya terkait dengan ketersediaan, ini ada ketersediaan sumber air desa, pencemaran, nah bencana. Nah, artinya tahun ini terdapat bencana di Kabupaten Pasaman Barat itu yang terdampak terhadap seluruh desa rata-rata ya. Dan yang paling besar itu adalah di Nagari Kajai, Nagari Lingkung Aukuniang, Nagari Talu, Nagari Sinuri, dan Nagari Kinali. Nagari Kinali ini juga terdampak gempa. Tentu saja isian kuesioner ini, nah ini bisa diganti, misalnya frekuensi kejadian bencana gempa bumi dalam 1 tahun berapa kali. Nah ini di samping gempa yang cukup besar kemarin 6,2 skala Richter, mungkin ada gempa-gempa kecil ya, 4,9, 4,2, yang jumlahnya mungkin ratusan itu. Nah ini tinggal diisikan saja untuk beberapa nagari yang terdampak di Kabupaten Pasaman Barat dan juga daerah-daerah lain misalnya. Seperti juga kabupaten sebelah kami, Kabupaten Pasaman itu juga terjadi bencana tanah longsor itu akibat gempa bumi. Ini juga nanti bisa diisikan oleh teman-teman di Kabupaten Pasaman, terutama di Tigo Nagari. Bencana banjir juga, gempa bumi, karena tsunami mungkin tidak ada. Nah data-data ini termasuk juga mitigasi bencana. Apakah ini sudah ada? Pilihannya kan 0 untuk tidak ada dan 1 untuk ada ya. Jadi silakan diisikan saja kalau misalnya terdapat fasilitas mitigasi bencana, baik yang peringatan early warning system, sistem peringatan dini, ataupun perlengkapan keselamatan ataupun jalur evakuasi sesuai dengan kewenangan desa. Jadi sebenarnya Permendes 7 tentang prioritas dana desa itu mengatur tentang mitigasi bencana alam dan non bencana alam ya. Dan di lampirannya itu banyak kegiatan kok bisa dilakukan oleh desa dalam rangka pemanfaatan dana desa untuk bencana. Nah, tinggal lagi itu dibunyikan di RKP desa dan di APB desa dalam bentuk apa kegiatannya, sehingga setiap tahun ketika dilakukan pemutakhiran ini bisa tergambarkan. Nah, setelah pengisian di IKE, maka ini di save saja supaya muncul. Ini kira-kira pengisiannya Kang Iman, nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Lalu terkait dengan tadi ada langkah apa yang harus dilakukan untuk membuat SDGs desa dan pengisian ya IDM. Jadi untuk pengisian ini sekali lagi ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing saja, rencana kerja tindak lanjut atau timeline di setiap provinsi ya, karena kan ada teman-teman di Korprov juga dan Korkap yang istilahnya meng-arrange jadwal ini supaya fix, apakah dimulai dari sosialisasi dulu di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi, lalu diikuti di tingkat kabupaten, sehingga pemahaman pemutakhiran IDM ini bisa sama dipahami oleh seluruh stakeholder. Karena di banyak daerah, di banyak kabupaten juga masih ada persepsi ya,
persepsi bahwa ini bukan kerjanya pemerintah desa. Ya. Ini kerjanya pendamping desa, karena ini produknya Kementerian Desa. Ini yang mesti juga menurut kami perlu diluruskan. Betul memang di setiap surat itu selalu dibunyikan ini menjadi salah satu indikator kinerjanya pendamping desa. Nah, tapi dalam hal apa pendamping desa berperan? Pendamping desa menurut kami berperan dalam memfasilitasi. Jadi tugas tanggung jawab ini adalah tugasnya tetap pemerintah desa, yang fasilitasinya dilakukan oleh pendamping desa, pendampingannya, supaya teman-teman itu memahami. Nah, caranya adalah dengan melakukan diskusi dan sosialisasi. Kami pikir seperti itu, Kang. Jadi supaya pemahamannya sama ya. Kepmendes 40 2021 ini kalau kami memahaminya kerja cerdas ini, kerja kolaborasi. Jangan teman-teman PLD disuruh bekerja sendiri, gitu ya, tanpa pernah dibekali oleh PD, oleh TA. Ya. Nah, artinya kerja tim. TA, PD, PLD bekerja sama, bekerja sama, kerja cerdas bukan kerja keras lagi. Kita memfasilitasi sesuai dengan kewenangan. Teman-teman TA berkoordinasi dengan kabupaten, teman-teman PD dengan kecamatan, dan PLD dengan desa, sehingga IDM ini bisa dilaksanakan secara regulasinya. Kira-kira itu, Kang. Nanti kalau ada hal-hal yang mesti kita diskusikan lagi. Tadi si Mbak Sulis soal ini Sulis, ya? SDGs yang SDGs, ya? belum bisa kebuka. Mungkin SDGs ya. SDGs saya juga sebentar. Kalau masih ada juga yang belum terbuka, menarik juga ya. Menariknya kenapa kok belum bisa terbuka juga? Saya lihat, oke, saya perlihatkan. Mana sih, Kang? Sudah kelihatan, Kang? Sudah. Sudah. Ini yang IDM masih ya? Masih. Sebentar. Saya tutup dulu. Ya. Teman-teman. Oke. Nah, untuk SDGs, kita coba masuk juga. Sudah kelihatan ya? Sudah terbuka? Oke. Sudah. Saya masuk melalui akun admin kabupaten. Di menu sebelah kiri ini teman-teman, ini kan yang seringkali setiap pagi Pak Kapus menyampaikan ini, bahwa proses migrasi data di dashboard utama itu akan tergambarkan posisi hari ini ada 80 juta kuesioner individu yang sudah dimigrasikan. Lalu ada kuesioner keluarga juga 24 juta. Nah, ini data secara nasional yang bergerak setiap detik, setiap menit dilaporkan. Lalu bagaimana dengan data kita? Kita melihat data capaian SDGs desa itu di menu sebelah kiri, teman-teman. Jadi menu sebelah kiri itu ada menggambarkan 3 indikator. Pertama, skor SDGs desa. Yang kedua, perbandingan skor SDGs desa masing-masing goals. Ya. Lalu ada rekomendasi program. Saya selalu mengasumsikan atau membahasakan ke pemangku kepentingan, dashboard SDGs desa ini, kalau kita analogikan rumah makan Padang, ini dapurnya. Jadi dapurnya ini hanya desa yang memiliki kewenangan daulat untuk melihat data SDGs desa. Nah, kita lihat ya. Sementara para pihak itu bisa melihat, tapi tidak melalui dashboard, gitu ya, melalui sid.kemendesa.go.id. Nah, ini tampilan kabupaten ini, teman-teman. Jadi kalau tidak mau mengklik kecamatan dan desa, maka tampilan ini tampilan kabupaten yang bisa didudukan bersama dengan Bapeda. Jadi Bapeda ini kalau bicara tupoksi, merencanakan pembangunan di level kabupaten. Nah, data SDGs desa ini bisa dibedah
di level kabupaten untuk melihat sejauh mana baseline data SDGs desa yang bisa digunakan oleh kabupaten dalam rangka SDGs kabupaten. Ya. Kemarin kami juga sudah diskusikan dengan Bapeda di Kabupaten Pasaman Barat bagaimana data ini, karena kabupaten tidak punya data, yang punya data ini adalah desa. Nah, bagaimana data ini bisa menjawab apa yang menjadi persoalan di kabupaten ya untuk beberapa data SDGs. Nah, teman-teman, bagaimana kemudian kita atau pemerintah desa hari ini memahami data ini? Ya, kalau kita baca di Permendes 21 2020 pada bidang pemberdayaan itu ada pelatihan kebijakan SDGs desa yang wajib dilakukan di tahun ini untuk bisa memahami, membumikan SDGs desa ini kepada pemerintah desa. Nah, ini tercoret-coret ya. Nah, misalnya ini teman-teman, ini siapa yang mencoret-coret ini, Kang? Ini di masing-masing indikator teman-teman sudah tampil ya, capaian. Ini seperti misalnya ini kan target ya. Jadi SDG 1 desa tanpa kemiskinan itu ada beberapa target dan ada beberapa sasaran. Ini analisisnya sudah muncul langsung berdasarkan data existing tahun ini 2021. Capaiannya pada tahun ini berapa? Kalau ini misalnya tingkat kemiskinan desa di angka 37,62%. Datanya di angka 70.866 jiwa. Ya. Nah, cara kita membaca ini kan harus sama dengan petunjuknya. Ini tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Artinya harus pada tahun 2030, selama-lamanya 2030, kemiskinan di tingkat desa itu diturunkan mencapai 0%. Gitu ya. Posisinya hari ini capaiannya baru di 37,62%. Berarti masih ada PR di kabupaten ini ya. Ini karena kita bicara kabupaten ya, untuk menurunkan 37%. Ini ada pendampingnya. Nagari Talu, nagari pertama yang menyelesaikan pendataan 100% di tahun kemarin dan juga sudah ini sudah menggambarkan datanya. Tentu di RKP 2022 pemerintah desa tinggal menyusun apa yang menjadi prioritas dana desa di luar yang 40%, 20%, 8%. Jadi 32% itu diarahkan kemana? Nah, kami kemarin dalam klarifikasi RKP desa itu memperlihatkan tahun ini berdasarkan Permendes 7 itu ada 7 SDGs ya. Ada 7 SDGs dari 18 SDGs yang mesti dikejar oleh pemerintah desa. SDGs berapa saja? Di Permendes 7 itu, pertama SDGs desa 1, desa tanpa kemiskinan. Ini kan sudah diselesaikan dengan 40% dana desa. SDGs desa 2, ini sudah diselesaikan dengan 20% dana desa. SDGs 3, ini dengan 8%. Kalau bicara PPKM ya. Nah, tinggal lagi 4 SDGs lagi. Nah, 4 SDGs itu di Permendes 7 yang mana? Yang mengatur tentang dana desa dalam kondisi tahun ini. Ternyata kalau kita lihat di Permendes 7, itu ada di SDGs 8, pertumbuhan ekonomi desa merata, ya. Lalu ada di SDGs 12, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Lalu ada 17, kemitraan untuk pembangunan desa. Ya. Sudah 3 ya, ditambah 3 di atas tadi. Nah, satu lagi saya lupa itu di mana kemarin ya? Di Kelembagaan Desa Dinamis 13 mungkin, Bang. Perubahan iklim. Iya. Bencana itu. Jadi di pemulihan ekonomi nasional itu bicaranya
tanpa kemiskinan. Lalu di prioritas nasional itu ada 5 SDGs. Lalu di mitigasi bencana alam dan non alam itu juga BLT, kemiskinan juga. Jadi hanya 7 SDGs di Permendes 7. Tapi intinya gitu lah ya. Intinya tahun ini dana desa itu diarahkan untuk pencapaian 7 dari 18 SDGs. Nah, kalau kita lihat data ini, kemarin kami sampaikan dan besok juga karena terjadi gempa, kami akan lakukan proses evaluasi APBDes, perubahan APBDes untuk menganggarkan kebencanaan di APBDes untuk Nagari Talu ini. 32% kalau berdasarkan data SDGs itu kita arahkan ke SDGs 8 karena pertumbuhan ekonomi desa merata itu di angka 30%. Nah, ini ada beberapa data yang menggambarkan kondisinya ini mesti diintervensi oleh dana desa, terutama terkait dengan bagaimana menumbuhkan produk domestik bruto di desa ya, yang ini sangat rendah. Misalnya pekerja sektor formal, akses permodalan, tingkat pengangguran, dan angkatan kerja baru. Data ini tentu kita sesuaikan dengan kewenangan desa. Mana yang menjadi kewenangan desa, itu yang bisa kita intervensi dengan menggunakan dana desa. Nah, salah satunya adalah dengan penekanan terhadap sektor pariwisata. Karena pariwisata menjadi prioritas nasional kedua ya di tahun ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa merata. Jadi sektor pariwisata yang kita dorong supaya dari sektor pariwisata ini membuka lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi di tingkat desa. Makanya Kementerian Desa hari ini kan mendorong promosi desa wisata ya, melalui Desa Wisata Nusantara dan juga lomba desa wisata terbaik nanti di September. Nah, artinya indikator yang rendah di bawah 50%, ya ini yang kita dorong agar dana desa tahun ini bisa diarahkan ke situ. Kalaupun misalnya ingin membangun secara fisik misalnya, di SDGs 6 ini juga menggambarkan kondisi kelayakan air bersih dan sanitasi. Nah, ini bisa juga untuk pembangunan kalau desa itu ingin membangun misalnya. Jadi misalnya teman-teman, ternyata akses terhadap layanan air minum layak di Nagari ini ya itu baru 4,56%. Padahal ini Nagari berada di ketinggian. Nah, apakah datanya ini nanti valid ya? Karena airnya bersih sebenarnya ini Nagari ini. Cuma apakah akses dari sumber-sumber mata air itu yang belum sampai ke pemukiman warga? Termasuk juga akses terhadap sanitasi. Nah, ini juga bisa didorong diintervensi dana desa untuk membangun aksesnya terhadap sanitasi, termasuk juga jamban di Nagari itu, gitu ya. Itu kira-kira terkait dengan penggunaan dana desa di tahun ini dengan menggunakan data SDGs desa. Lalu dari skor SDGs desa, teman-teman, ini ada perbandingan juga di menu kedua sebelah kiri. Kalau ini mau digambarkan semua, ini levelnya untuk level kecamatan ya. Ini untuk level kecamatan, jadi bisa memperlihatkan data SDGs di nagari-nagari atau di desa-desa yang ada di satu kecamatan. Lalu ada rekomendasi program. Ini dalam bentuk dalam bentuk tabel. Sorry. Misalnya, nah ini yang dalam format lampiran Permendes 21 tentang RKP desa, kolom mendukung SDGs ini yang dicantumkan ya. Jadi kolom ini dicantumkan di format lampiran Permendes 21 karena di Permendes 7 2021 pasal 14 selambat-lambatnya 1 bulan sejak RKP desa itu ditetapkan, kepala desa wajib menyampaikan kepada Kementerian Desa
melalui sistem informasi desa. Jadi kalau teman-teman lihat di pasal 14 itu ada perintah seperti itu. Nah, lampiran inilah yang mesti diupload oleh kepala desa di sistem informasi desa. Nah, rekomendasi program ini bisa di-download teman-teman. Bisa di-download ya. Supaya BPD dan pemerintah desa itu memahami. Nah, ini kalau teman-teman mau melihat masing-masing goals-nya, itu bisa dilihat saja di sini. Oh, terlalu lama. Aduh, sorry. Ini kelamaan. Kira-kira itu Kang, sambil kita mengecek lagi. Terima kasih Bang Sam. Tapi ini ada sesuatu yang belum terselesaikan. Itu bagaimana kalau desa, dalam ini adminnya, itu belum bisa membuka, tetapi hasilnya masih tidak ada, alias mungkin kosong datanya gitu. Yang kedua adalah kalau yang kedua sih kayaknya bisa terselesaikan, yaitu kaitannya misalnya adminnya itu tidak bisa masuk gitu ya. Itu merupakan hal yang mudah gitu. Nanti bisa diinputkan oleh admin di level di atasnya. Misalnya desa ya oleh adminnya kecamatan oleh admin kabupaten, provinsi dan seterusnya. Nah, ini yang jadi masalah itu adalah bila yang pertama ternyata bisa masuk, datanya nggak ada. Nah, ini bagaimana cara solusinya? Karena ini data yang di SDGs itu juga akan dipakai di dalam pendataan data IDM. Begitu Bang Sam, yang belum tadi dijawab atas pertanyaan dari Sulistiana. Bagaimana dengan desa-desa yang hari ini belum muncul ya datanya? Artinya proses migrasinya belum selesai ya Kang ya? Ya. Saya melihat datanya saja. Jadi dari informasi yang disampaikan oleh Pak Kapus Datin kemarin, sepertinya ya, ini sudah sebagian data yang beberapa waktu lalu menggunakan Android itu sudah dimigrasikan. Nah, di dashboard sebelah kiri capaian wilayah ini ada kolom menu baru kayaknya nih. Ya. Coba kita lihat kemarin itu ada beberapa desa juga yang terjebak di Android ya. Ini saya ambil contoh Sungai Aur salah satunya. Nah, ini sudah dimigrasikan sepertinya. Karena kemarin itu datanya tidak sebanyak ini. Ya. Proses migrasinya sudah sebagian, tapi baru sebagian sepertinya. Yang dipindahkan dari server API SDGs ke dashboard SDGs. Sementara yang lain juga belum sih. Kalau kita lihat ya, Kang ya. Jadi memang cara mengeceknya teman-teman, ya tidak ada cara lain selain teman-teman masuk ke dashboard apakah data yang diinputkan melalui Android kemarin itu sudah dimigrasikan oleh Pusdatin atau belum gitu ya. Kalau memang sudah ada data berarti proses migrasinya sudah selesai, tapi kalau belum maka datanya masih kosong. Bagaimana dengan data yang kosong ya tentu menunggu, karena memang Pak Pusdatin itu diberikan deadline oleh Pak Menteri sampai tanggal 15 Maret. Ya. Jadi Pusdatin diberikan deadline sampai 15 Maret agar data-data SDGs ini bisa dimigrasikan semuanya. Sehingga pada tahun ini desa bisa melakukan pemutakhiran data desa. Gitu ya. Kalau tadi bagaimana cara membacanya, teman-teman bisa lihat saja di menu. Nah, inilah yang kami maksudkan teman-teman, kalau kita memahami Permendes 21 2020 dan juga Permendes 7 2021, bahwa ada mandat, ada amanat, pada tahun ini pemerintah desa wajib diberikan peningkatan kapasitas terkait dengan kebijakan SDGs desa. Ya. Bagaimana desa bisa membaca data SDGs desa, bagaimana desa bisa memahami cara menyusun peta jalan SDGs desa, bagaimana desa bisa memahami bagaimana membuat rencana aksi desa terkait dengan SDGs desa, itu sepertinya
menjadi tugas kita selaku TPP untuk memfasilitasi pemerintah desa di tahun ini. Nah, apakah itu dianggarkan? Iya, gitu kan. Tapi persentase anggarannya disesuaikan saja dengan kebutuhan di tingkat desa masing-masing. Artinya pemutakhiran tahun ini tidak sebesar, kebutuhan anggarannya tidak sebesar tahun kemarin. Tapi yang pasti tahun ini desa harus paham bagaimana menyusun rencana aksi desa, peta jalan SDGs desa, dan membaca data capaian SDGs desa ini dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan desa. Kira-kira itu, Kang. Kalau terkait dengan bagaimana mengecek enumerator gitu ya, admin desa, admin kecamatan, admin kabupaten, ya tinggal dilihat saja di user ini di menu sebelah kiri. Ya. Jadi teman-teman satu tingkat di atas itu bisa melihat apakah enumerator ini sudah terdaftar atau belum. Apakah teman-teman PLD, PD selaku admin kecamatan sudah terdaftar atau belum? Itu bisa dilihat di sini saja. Ya. Jadi termasuk kita, kalau teman-teman ingin mendaftarkan enumerator juga bisa di sini, ya, dengan menambah dengan mengklik menu tambah user ini. Kalau ini satu persatu ya, kalau ini satu persatu. Jadi kalau mau mendaftarkan enumerator satu persatu atau admin kecamatan itu satu persatu oleh mentor satu tingkat di atasnya. Tapi kalau misalnya mau mendaftarkan secara generate, bisa menggunakan menu import, jadi sekaligus saja dengan mengupload template. Nah, cuma ini mesti hati-hati, terutama terkait dengan penulisan tipe user ya. Karena kalau salah tipe usernya, nanti salah kewenangan masing-masing akun. Ya, harusnya dia enumerator, tertulis dia misalnya admin desa. Ya. Maka dia tidak bisa menginput nanti. Karena yang bisa menginput data SDGs ini adalah teman-teman enumerator. Jadi di menu sebelah kiri ini ada menu kuesioner. Nah, ini kan data ya. Tapi kalau ini karena posisinya admin. Tapi kalau posisinya enumerator, di sini ada kuesioner di sebelah kiri. Jadi kuesioner itulah yang akan diinputkan oleh teman-teman enumerator. Kalau kita di admin tidak memiliki menu itu, dan itu sangat bergantung terhadap tipe user yang teman-teman daftarkan. Jadi di luar enumerator tidak punya menu kuesioner, hanya menu data kuesioner. Jadi melihat data yang diinputkan oleh enumerator. Nah, sebenarnya pemerintah desa dalam rangka verifikasi data kuesioner itu bisa melihatnya secara sistem di menu data kuesioner ini, misalnya apakah isian teman-teman enumerator itu sudah benar atau belum ya, seperti ini. Nah, ini tinggal dibuka saja. Kalau misalnya pada tahun ini akan dilakukan pemutakhiran data pada kuesioner keluarga misalnya. Nah, admin desa itu bisa melakukan verifikasi langsung di web, misalnya. Apakah data ini sudah lengkap? Apakah data ini sudah benar misalnya? Itu bisa langsung dicek saja di web, gitu ya. Karena banyak juga data yang kita cek kemarin ternyata lengkap secara isian maksudnya berisi dia, tapi tidak valid secara data. Ternyata yang diisi angka 0 gitu ya. Nah, ini kan juga menjadi persoalan ketika misalnya datanya tidak ada seperti ini nih. Sumber air minum terbanyak dari mana? Ini tidak ada ini. Kosong ini. Misalnya. Nah, ini yang mesti menjadi diverifikasi oleh pemerintah desa. Data-data ini. Kira-kira itu, Kang? Oke, terima kasih Bang Sam atas penjelasannya. Kami persilakan Mbak Aniatul dari Lampung, tadi udah resen. Silakan di unmute untuk disampaikan. Terima kasih waktunya Kang Iman. Saya Aniatul Hikmah dari Lampung Tengah ingin menanyakan bagaimana pengukuran atau presentase untuk pengukuran IDM dari IKE, IKS, dan IKL. Terus yang kedua, dari hasil pendataan ada rekomendasi IDM untuk
Rekom di anggaran 2022. Nah, untuk rekom itu apakah harus mengeluarkan perkam atau langsung aja? Sementara itu, Kang Iman, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya ingat Pak Sam menunjukkan 3 cara melakukan update user SDGs. Pengalaman saya kemarin ternyata 3 cara update user itu semuanya berguna. Ketika saya mengupload cara pertama dengan Excel, ternyata tidak ada 2-3 yang tidak bisa login. Maka saya gunakan cara kedua, mendaftarkan mereka satu-satu. Ya. Ketika cara itu juga tidak bisa, cara ketiga saya pakai, yaitu dengan menghapus username-nya yang sudah ada, habis itu di restore kembali. Ketika di restore, dia ada perbaikan, edit apa yang diperbaiki. Nah, ternyata ketiga cara itu terpakai semua. Jadi kalau cara satu nggak bisa, yang tidak bisa gunakan cara 2. Cara 2 nggak bisa, gunakan cara 3. Alhamdulillah kemarin itu bisa semua. Yang tidak bisa saya selesaikan hanya satu kalau dia nyasar ke kabupaten lain. Nah, itu solusinya hubungi Kang Iman. Kemudian untuk apa? Ketika data SDGs desa belum bisa keluar hasilnya. Kemarin dari Kalimantan Barat, ketika ada webinar tentang IDM ini, tadi materinya saya kirim juga di Zoom, yang terakhir itu yang dari Kalimantan Barat. Solusinya adalah begini, salah satunya data yang dibutuhkan desa, kalau data penduduk 0 tahun berapa, 1 tahun berapa, laki-laki berapa, hubungi di Dispenduk Capil. Siapa yang hubungi? TA Kabupaten. Enak toh? Begitu kemarin ininya. Kemudian bagaimana data BPJS yang ada di desa kalau belum ada dari data SDGs? Maka TAPM akan mencarikan itu dari BPJS Kabupaten. Jadi di masing-masing desa dari data BPJS itu ada. Bagaimana kalau listrik yang ada langganan PLN belum ada dari data SDGs? Nah, itu lagi TAPM mencari data dari PLN Kabupaten. Berapa banyaknya warga desa itu, PLN punya data itu katanya semuanya. Demikian informasi saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Jadi memang apa yang tadi disampaikan oleh beliau Bang Sam adalah kerja kita itu kerja cerdas gitu ya. Tapi berangkat dalam satu tim gitu. Dan itu semua di dalam tim itu melaksanakan sesuai dengan tupoksinya sehingga terbentuk sebuah rantai pekerjaan tuntas sampai dengan tiba waktunya gitu. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa nanti subscribe dan like untuk di channel Pegiat SDGs Desa Indonesia. Karena di channel Pegiat SDGs Desa ini adalah sebuah kelompok atau sebuah komunitas pembelajaran mandiri. Hanya satu, motifnya adalah kita share dan care terkait dengan pengetahuan bagaimana implementasi SDGs, khususnya untuk SDGs desa bisa terimplementasikan sesuai dengan Permendes 21 tahun 2020. Sebelum ke hal yang berikutnya, memang di dalam pendataan SDGs ini dan juga IDM, rekan-rekan kita, khususnya para TPP, itu harus piawai dalam menyambungkan sebuah kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sering-seringlah membuka seluruh aplikasi. Karena kalau jarang sekali dibuka, karena beberapa kali aplikasi itu kan updating. Updating itu pasti ada sebuah penambahan menu, penambahan data. Nah, apabila nanti dibuka dalam suatu aplikasi, khususnya di SDGs itu minta password dan lain-lainnya, itu ada kelamaan tidak membuka sehingga kadang-kadang sistem itu membutuhkan data
ya username ataupun password yang diinginkan untuk mengecek apakah ini datanya betul atau tidak username-nya gitu. Sehingga di pagi hari ini sampai pukul 9 gini informasi yang saya terima dari beliau Pak Ivan karena ada acara mendadak oleh beliau GM ya, dari ayah kandung kita, jadi tidak bisa bergabung di pagi hari ini. Insya Allah untuk session ke depan beliau akan hadir, tetapi sudah kami catat bagian-bagian mana yang harus kami sampaikan kepada beliau. Karena sekali lagi kami mengucapkan terima kasih apabila nanti ada hal yang perlu di-share, kami sharekan. Itu tadi sudah kami sharekan tentang manual book-nya tentang IDM 2022, terus ada surat dari Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan. Dan semoga di acara pagi hari ini di sini saya juga ucapkan terima kasih banyak sekali dari jajaran TPP, dari PLD, pendamping desa kecamatan, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat tingkat kabupaten, ada Porkap, ada Porprov. Hanya satu, ayo kita bentuk sebuah tim kerja yang solid, semuanya itu hanya satu, bahwa kita bagian dari sebuah rumah, yaitu rumah pemendesa, harus dijaga benar marwahnya. Mungkin satu aja yang mau menyampaikan atau akan ditanyakan dari Ina Paulina atau yang lainnya, satu aja penanya ataupun mau disampaikan di forum ini. Oh ya, silakan Pak Gamal, terima kasih. Langsung aja, salam sehat semua teman-teman pegiat desa. Terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, yaitu status desa itu sendiri. Yang jadi pertanyaan, apakah perubahan status desa itu diukur dari sarana prasarana yang ada di desa itu? Sebagai contoh kasus, pada tahun kemarin di desa dampingan saya ada satu desa yang dimekarkan menjadi 2 desa. Maka otomatis wilayah itu terbagi 2 dan hanya dipisahkan oleh satu ruas jalan raya. Maka dalam pengisian data kuesioner IDM-nya, tentunya beberapa pertanyaan akan menjadi kosong, seperti apakah di desa itu ada sekolah, apakah di desa itu ada fasilitas kesehatan, dan apakah di desa itu ada yang lain-lainnya sebagainya. Nah, setelah kami isi, karena memang tidak ada, karena sudah dibagi wilayah administrasinya, otomatis desa itu berubah menjadi desa tertinggal. Nah, kemudian kami dipanggil oleh Pak Camat, karena, loh kenapa desa ini berubah menjadi desa tertinggal? Nah, karena berdasarkan isian itu tadi. Jadi Pak Camat nggak terima, dia harus minta dikembalikan pada posisi sebelumnya. Maka kami merubah data itu, bahwa di sekolah itu sebelumnya tidak ada sekolah, maka diisi ada sekolah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah kalau hal-hal seperti ini kami harus menyatakan desa itu harus ada walaupun tidak ada? Nah, itu saja Pak Ketua. Terima kasih, Kang. Ya, maka terima kasih Bang Sam bisa memberikan jawaban. Ini begini Bang Sam, ini kan ada contoh pemekaran desa. Di mana tadinya desanya itu desa Indo, itu ada sekolah. Tiba-tiba dipecah dimekarkan jadi 2, sehingga salah satu desa itu memiliki sekolah, yang satu tidak. Nah, akibatnya desa pecahannya itu ada salah satu menjadi desa yang tertinggal gitu. Bagaimana ini? Apakah kita sebagai TPP itu harus menyajikan data seperti faktualnya, ataukah kita harus memberikan edukasi bahwa faktanya itu memang tidak ada, ya harus itu tidak ada? Ini gimana cara solusinya? Silakan, Bang. Ya, terima kasih Om Gamal. Jadi memang data indeks desa membangun ini, sebagaimana kita ketahui bersama ya,
data yang dilakukan atau pengukuran yang dilakukan dengan memotret kondisi faktual, kondisi sebenarnya yang ada di desa kita, di desa dampingan kita. Titik pengisiannya atau penggunaan median rate-nya itu dari kantor kepala desa, ya. Selama ini kan kita menggunakan titik pengisian itu dari kantor kepala desa. Atau kalau bahasanya Pak Mustaqim kemarin di beberapa webinar, baik yang di Kalimantan maupun di Jawa Barat itu, menggunakan istilahnya median, jarak rata-rata yang diukur dari titik keramaian. Kalau tidak salah itu ya. Misalnya, sarana pendidikan yang ada di tingkat desa itu, misalnya, itu diukurnya bisa saja dari kantor kepala desa, atau dari titik keramaian yang ada di desa itu terdekat. Median rata-rata atau jarak rata-rata. Karena kalau titik keramaian artinya pusat aktivitas, pusat berkumpulnya masyarakat, apakah itu pasar gitu ya, pasar desa atau apapun yang lainnya, sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan awal lah bahwa data sekolah itu bisa. Nah, bagaimana dengan desa yang misalnya terjadi pemekaran wilayah, pemekaran desa, awalnya memiliki sarana prasarana sekolah, itu kalau tidak salah di dimensi ini ya, dimensi sosial ekonomi ya, kita coba cek, sosial, pendidikan, misalnya. Nah, misalnya ini, pendidikan. Karena memang yang diukur itu adalah mulai dari pendidikan dasar ya, baru kemudian ke pendidikan selanjutnya, maka menjadi wajar apabila misalnya desa itu mekar, awalnya di 2021 mungkin ya Om Gamal ya, itu diukur memiliki memiliki sekolah, akses. Lalu kemudian di tahun 2021 karena terjadi pemekaran tidak lagi memiliki sekolah. Nah, tentu akan berkonsekuensi terhadap nilai pada indikator IKS tadi, khususnya di pendidikan. Apakah kita harus isikan? Ya, kalau memang faktualnya tidak ada lagi sekolah di situ, maka menurut ketentuan jangan isikan ada. Karena kan pendataan ini pendataan faktual ya. Oleh karena tidak ada SD lagi di desa itu karena terjadi pemekaran misalnya gitu ya. Sehingga SD-nya berada di wilayah desa induk, tidak di desa pemekaran. Di desa pemekaran tidak ada lagi SD, ya sudah. Artinya di desa pemekaran itu bangunan infrastruktur sekolah dasar belum ada. Sehingga kabupaten, karena kan SD ini kewenangannya kabupaten ya, Gamal ya, bukan kewenangannya desa. Nah, tentu kabupaten memiliki tanggung jawab untuk kemudian membangun infrastruktur di desa itu. Nah, nanti akan muncul rekomendasinya di super prioritas atau prioritas. Kalau super prioritas berarti kewenangannya desa. Kalau prioritas berarti kewenangannya kabupaten. Nanti di analisa rekomendasi itu akan muncul. Ini kegiatan prioritas yang menjadi tanggung jawabnya kabupaten, utamanya OPD Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan untuk membangunkan SD di desa pemekaran. Tapi kalau misalnya di desa pemekaran itu kemudian ditulis kembali desanya bahwa SD ada di situ karena takut status desanya berubah, padahal faktanya tidak ada lagi SD di situ, kan datanya menjadi tidak benar. Enggak. Harapannya data IDM ini kan memotret, mengcapture kondisi sebenarnya. Kalau memang sarana prasarana pendidikan sudah tidak ada lagi, ya gambarkan supaya muncul intervensinya oleh kabupaten. Misalnya SD, SMP yang menjadi kewenangannya kabupaten. Kalau SMA kan kewenangannya provinsi ya. Itu digambarkan saja seperti di salah satu nagari kami di Pasaman Barat itu tidak ada SMA. Sementara
SMA menjadi sebuah kebutuhan. Kalau tidak, maka anak-anaknya putus sekolah di level SMP. Dan itu terdata by name by address di data SDGs tingkat pendidikan tertinggi itu SMP. Karena yang ke SMA itu hanya beberapa, butuh jarak tempuh yang jauh, butuh biaya yang besar, sehingga itu kita munculkan supaya pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengetahui bahwa di desa itu tidak ada sekolah SMA. Apa yang menjadi kewenangan mereka. Nah, ini yang tergambar di data itu. Jadi harapannya ya kalau memang sarana prasarana tidak ada atau belum ada atau sudah tidak ada, ya gambarkan saja. Dan itu dijelaskan kepada kepala desanya. Dengan adanya data ini, maka para pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab itu akan bekerja sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Misalnya tadi kalau tanggung jawabnya kabupaten, ya silakan kabupaten melengkapi sarana prasarana bidang pendidikan, karena itu kan standar pelayanan dasar ya, yang menjadi kewenangannya kabupaten itu diatur di undang-undang pemerintahan daerah. Itu kira-kira Om Gamal kalau terkait dengan akses pendidikan, termasuk juga mungkin akses pendidikan non formal. Oh, ini PAUD ya. Ini PAUD. Tapi Pak, gimana? Tapi gini Pak Sam, ini juga ada permasalahan yang cukup penting juga, yaitu terkait dari jumlah anak sekolah itu. Karena kemarin kami sempat berkoordinasi dengan teman-teman dari Dinas Dikpora, mereka mengatakan bahwa untuk di Desa Pemekaran itu belum ada target pembangunan sekolah, karena mengingat jarak desa yang dimekarkan itu untuk ke sekolah itu hanya butuh waktu 5 menit saja. Nah, ini yang jadi persoalan itu. Kemudian jumlah anak-anak yang sekolah itu pun cuma sedikit Pak Sam. Bahkan ada satu kelas itu hanya 5 orang. Nah, ini menjadi pemikiran bagi teman-teman di Dinas Pendidikan untuk belum mau merencanakan pembangunan gedung sekolah, termasuk paskes yang ada, baik itu Poskesdes maupun Polindes. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kami. Apakah ini memang harus dinyatakan memang harusnya tidak ada, atau kami mengacu pada hitungan jarak saja? Misalnya kalau cuma 5 menit kan perhitungannya dekat sekali, jadi hitungannya ya sudah, hitung aja ada lah. Gitu. Jadi kira-kira bisa enggak seperti itu? Ya, memang ada semacam apa ya, semacam ketentuan juga maksudnya ketika akan dibangun misalnya SD, SMP, SMA, itu ada persyaratan-persyaratan juga yang harus terpenuhi memang. Kemarin kami mencontohkan misalnya ketika SMA itu tidak ada, lalu jarak yang terdekat berapa kilo dari desa itu katanya, kan? Apakah di bawah 10 kilo? Nah, karena itu menjadi salah satu ketentuan. Lalu yang kedua, berapa sebenarnya jumlah anak sekolah? Artinya yang sudah menamatkan jenjang SMP dan akan melanjutkan ke SMA itu berapa sih gitu? Apakah 10 orang, 50 orang, 100 orang? Nah, itu ada indikator itu. Sehingga indikator kebutuhan itu jumlah siswa akan berbanding lurus dengan jumlah lokal dan jumlah tenaga pengajar. Mungkin di tempat Om Gamal juga kita, artinya pertanyaannya terkait dengan persyaratan untuk bisa dibangunkan sebuah sarana pendidikan itu sangat erat kaitannya, dan dari situ sebenarnya kalau kemudian kita bisa lakukan analisa, misalnya analisa pohon masalah ya, kita sering kali menggunakan itu ya, root cause analysis problem itu, pendekatan analisa dengan menggunakan pohon masalah, misalnya apakah memang untuk menjawab kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu dengan melalui pemenuhan fasilitas sarana prasarana bangunan, apakah itu bisa menjawab persoalan misalnya sarana prasarana pendidikan, atau mungkin ada pola lain misalnya. Pola lain itu adalah misalnya dengan membangunkan sarana seperti tempat kos atau mes gitu ya,
di luar desa itu misalnya, di luar desa itu agar anak-anak di desa itu bisa kemudian melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus dibangunkan sarana prasarana di desa itu misalnya. Karena ini kan banyak aspek. Pilihan-pilihan itu sangat tergantung dari situasi dan kondisi yang ada di desa sebenarnya, Pak. Termasuk kami juga di salah satu desa dusun ya di Sinuru itu, ketimbang membangunkan SD di salah satu dusun yang letaknya sangat jauh, lalu jumlahnya pun tidak berapa gitu, jumlah anak yang akan sekolah di SD itu, lalu guru yang akan dikirimkan ke situ, termasuk kebutuhan huniannya, aksesnya, transportasinya. Nah, mana yang lebih baik pilihannya ketimbang membangunkan gedung atau menarik mereka keluar. Misalnya ada 10 orang atau 15 orang anak-anak usia sekolah SD, tapi disekolahkan di luar dusun itu. Jadi mereka diinapkan, dimeskan, apa yang menjadi kebutuhannya itu ditanggung oleh pemerintah daerah dalam bentuk beasiswa, dalam bentuk pemenuhan sarana belajarnya. Nah, itu mungkin opsinya yang berbeda juga, Om Gamal. Faktor jarak sebenarnya, indikator jarak di sini juga akan menggambarkan itu sih sebenarnya. Jarak ke SD, jarak ke SMP, jumlah tenaga pengajar. Nah, ini menjadi tools bagi kabupaten untuk menjawab kebutuhan apakah memang layak sarana prasarana pendukung untuk kegiatan belajar itu dibangun di SD itu, di desa itu, apakah SD, apakah SMP. Kira-kira begitu, Om Gamal, terkait dengan jarak jumlah tenaga pengajar ya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Sam dan Om Gamal. Ini mohon maaf karena waktunya sudah pukul 10, maka session kegiatan di pagi hari ini yang dari mulai jam 7 sampai jam 10, kami atas nama pegiat SDGs Desa Indonesia, satu, mengucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Yang kedua adalah apa yang tadi disampaikan menjadi bagian pembelajaran kita dan harus ada sebuah kecermatan di dalam kita sebagai TPP dalam edukasi dan advokasi, karena itu terkait dengan data yang harus kita sajikan sehingga akan melihat bagaimana sebuah pertanggungjawaban terhadap perkembangan desa itu sendiri. Dan paling akhir, apa yang